Film dibuka memperlihatkan pasangan suami istri bernama Nick dan Maggie. Mereka berdua memiliki 2 orang anak dan keluarga mereka terlihat sangat bahagia. Hingga suatu ketika, istrinya tiba-tiba terserang penyakit jantung dan harus dirawat di rumah sakit. Setelah diperiksa, ternyata jantung Maggie sangat lemah. Mereka hanya punya satu pilihan, yaitu mengoperasi Maggie dan mengganti jantungnya dengan jantung yang baru. Namun masalahnya, sekarang mereka harus menunggu sampai ada jantung yang cocok untuk si Maggie ini. Lantas setelah kejadian itu, semuanya mulai sulit. Nick yang adalah seorang pekerja konstruksi harus mengurus 2 anaknya juga. Jelas itu sangat membuat dia kesusahan melakukan semua ini. Hingga di suatu malam, Nick dan putrinya yang bernama Isla pergi jalan-jalan ke mall. Nah, di situ dia melihat sebuah pameran robot AI. Mereka mengatakan kalau robot AI buatan mereka ini sangat canggih dan bisa membantu semua pekerjaan rumah. Awalnya Nick tidak begitu tertarik membeli robot AI itu. Namun saat Nick sedang sibuk melihat-lihat, ternyata putrinya malah menghilang. Jelas Nick pun panik dan segera mencari putrinya. Setelah mencari ke sana kemari, untungnya putrinya ditemukan oleh salah satu robot AI di situ. Lantas Nick pun di situ langsung tertarik dan membeli si robot AI itu. That'll be perfect. Her tiny staff. Nick emang butuh kali pembantu untuk mengurus rumah. Apalagi istrinya hanya bisa terbaring di rumah sakit menunggu sampai adanya donor jantung. Singkat cerita, Nick pun membawa robot itu ke rumahnya. Dia pun menjelaskan hal-hal apa aja yang harus dikerjakannya nanti di rumah ini. Lalu putrinya Nick bertanya siapa nama robot ini. Nah, mereka nggak punya nama melainkan hanya nomor kode. Jadi mereka menamai robot pembantu ini Alice. Setelah menjelaskan semuanya, Nick pun pergi bekerja. Lalu terlihat Alice begitu cepat memahami penjelasan Nick tadi. Dia pun mengerjakan semuanya sesuai arahan tanpa ada yang salah. Di sore harinya, Nick pun pulang ke rumah dan kagum melihat rumahnya sudah bersih semua. Bahkan makanan pun sudah disajikan. Namun di sini Isla mengatakan kalau masakan si Alice ini nggak seenak masakan ibunya. Seusai makan, Nick pun lanjut bekerja di ruangannya. Namun Isla nggak bisa tidur. Dia ternyata pergi ke dapur dan ingin mengambil cemilan. Saat mengambil cemilan, Isla malah terjatuh dan memecahkan toples cemilan di dapur. Nah, serpian pecahan itu malah mengenai Alice saat ingin menolong Isla. Setelah melihat putrinya baik-baik aja, Nick pun kemudian mengecek kondisi Alice yang terkena serpian kaca tadi. Nick pun berusaha fokus dan menanyakan soal lukanya Alice. Ternyata luka di tubuh Alice bisa dengan mudah sembuh menggunakan alat khusus. Lanjut keesokan paginya, Nick bersama putrinya menjenguk Maggie. Di situ juga Maggie diperkenalkan dengan Alice, robot pembantu baru mereka. Jelas Maggie pun kaget, ternyata robot pembantu mereka sangat cantik, Wak. Tapi Maggie menganggap itu cumanlah robot dan gak masalah. Setelah itu Nick pun pergi bekerja. Nick adalah seorang mandor di sebuah perusahaan konstruksi. Nah, saat sedang bekerja, tiba-tiba mereka melihat bos perusahaan mereka datang ke situ bersama dengan orang-orang dari perusahaan robotika atau penjual robot AI. Jelas mereka pun mulai khawatir, sepertinya bos mereka ingin mengganti para pekerja di situ dengan robot AI. Nick yang mulai nggak tenang langsung menemui bosnya. Di situ dia bertanya apa benar mereka akan digantikan dengan robot AI. Bosnya pun menjawab memang benar kalau semua pekerja akan diganti dengan robot AI. Jelas Nick pun sangat kesal dengan hal itu. Tapi bosnya mengatakan kalau Nick nggak perlu khawatir. Dia nggak akan dipecat karena mereka masih membutuhkan Nick sebagai mandor dari robot-robot itu nantinya. Tapi Nick di sini nggak mau kalau rekan-rekannya dipecat dan digantikan oleh para robot, Wak. Jadi dia juga ingin berencana keluar dari perusahaan itu. Tapi bosnya mengatakan Nick harus berpikir soal hal itu. Apalagi kondisinya sekarang lagi butuh banyak dana untuk istrinya yang akan operasi. Nick pun akhirnya tidak punya pilihan lain selain bertahan untuk keluarganya. Setelah dari situ Nick pun pulang ke rumah dan melihat semua pekerjaan rumah udah beres di tangan Alice. Namun Nick di sini masih kepikiran terus soal pekerjaannya tadi. Dia bercerita ke Alice kalau dia sangat galau karena teman-teman di tempat kerjanya akan digantikan oleh para robot. Dia sebenarnya tidak ingin teman-temannya digantikan karena dia sudah sangat lama bekerja sama dengan teman-temannya itu. Di sini Alice pun menjelaskan kalau menurutnya hal itu sangat wajar dilakukan karena mempekerjakan human robot seperti mereka ini bisa lebih efisien dibanding manusia biasa. Nick pun di sini nggak bisa menyangkal karena memang dari segi manapun robot AI seperti mereka sangat unggul dalam bekerja. Oke, lanjut setelah anak-anak tidur, Nick pun lanjut menonton TV. Nah, di situ Alice kebetulan lewat dan Nick mengajak untuk menonton. Tapi Alice mengatakan kalau dia sudah tahu film itu. Semua memori tentang perfilman sudah ditanam di chip atau otak mereka, termasuk film yang lagi ditonton si Nick ini. Nah, di sini Nick mengatakan hal itu berbeda. Menonton film langsung akan membuat eksperimen menonton jauh lebih seru. Jadi Nick pun punya ide agar dia menghapus ingatan tentang film yang dia lagi tonton ini. Namun hal itu ternyata melanggar protokol. Karena untuk melakukan hal seperti itu, Nick sebagai pemilik utamanya harus mereset ulang si Alice, sehingga dia bisa menghapus ingatan tentang film yang lagi dia tonton. Lantas Nick pun setuju dan mereset ulang Alice melalui tombol yang ada di lehernya.
Setelah dari situ, Alice pun mulai menonton ulang film itu dari awal dan Nick pun pergi tidur. Keesokan paginya, Nick mendapat kabar dari rumah sakit kalau jantung yang cocok untuk istrinya sudah ditemukan. Dan rencananya jantung yang mereka pesan itu akan tiba di rumah sakit hari ini. Mereka pun sangat senang ketika mendengar kabar baik itu. Kemudian saat Nick dan anak-anaknya keluar, Maggie mengajak Alice untuk berbicara. Maggie menitip pesan ke Alice kalau nanti Maggie nggak selamat dari operasi itu, dia ingin Alice membantu untuk mengurus Nick. Alice pun menerima amanah itu dengan baik. Di sisi lain, Nick mendengar kabar kalau jantung yang mereka pesan mengalami masalah pengiriman akibat cuaca yang buruk. Jadi mau nggak mau mereka terpaksa harus menunggu sampai cuaca aman untuk melanjutkan pengiriman. Lantas Maggie pun begitu sedih saat tahu kabar itu. Namun di sini Nick mencoba menyemangati terus istrinya. Tapi Maggie begitu sedih dan meminta waktu sendiri pada Nick. Sesampainya di rumah, Nick tidak bisa tidur dan minum banyak karena sudah sangat stres. Dia begitu kesal karena rumah sakit telah menunda operasi istrinya. Di sini Alice pun datang dan menganalisa si Nick. Dia menyadari Nick ini benar-benar tertekan. Selain banyak masalah di pikiran, hasratnya juga nggak terpenuhi. Dan Alice sebagai robot pelayan yang baik, menawarkan untuk Nick melepaskan hasratnya pada Alice. Di sini Nick tidak mau terpengaruh ya, dan dia tetap kuat pendirian. Dia tidak mau mengkhianati istrinya yang sedang sakit. Jadi Nick pun langsung pergi dari situ. Keesokan paginya Nick bekerja seperti biasa. Dan bisa kita lihat ternyata semua pekerja konstruksi sudah digantikan oleh para robot. Tidak seperti suasana pekerjaan dulu bisa tertawa bersama dengan teman-teman kerja. Lanjut, Nick di malam harinya kangen dengan teman-teman kerjanya dulu. Mereka pun ngumpul di sebuah bar sambil minum-minum. Saat sedang minum-minum, terlihat Monty, sahabat dekatnya Nick, begitu mabuk dan menunjukkan kekesalannya karena telah dipecat. Dia sudah bekerja selama 15 tahun tapi dibuang begitu aja karena para robot itu. Tapi di sini dia tidak bisa menyalahkan Nick karena itu sudah menjadi keputusan perusahaan. Kemudian setelah itu Monty punya ide dan mengajak mereka pergi. Nick tidak tahu kemana teman-temannya ini ingin membawa dia. Dan tak disangka Nick dibawa ke tempat kerjanya. Di sini Nick pun panik, ngapain mereka kesini malam-malam? Perasaannya pun mulai nggak enak. Di situ Monty meminta Nick memberitahukan kode untuk membuka box yang berisi para robot pekerja. Lantas Nick pun menolak karena itu udah kelewatan. Di sini posisi Nick serba salah antara karir atau teman-teman dekatnya. Namun Nick akhirnya tetap memilih diam dan tidak memberitahukan kode itu. Lalu Monty pun mencoba menebak kode tersebut dengan tanggal ulang tahun anaknya si Nick. Dan ternyata kode itu benar. Box itu pun terbuka dan satu robot pekerja langsung aktif dan menyapa mereka. Kemudian Monty pun sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi. Karena robot-robot inilah dia sekarang kehilangan pekerjaan. Monty pun langsung menghancurkan para robot itu, sementara Nick ditahan oleh teman-teman yang lain. Monty. Sesampainya di rumah, Nick pun langsung mandi dan begitu shock dengan apa yang terjadi tadi. Kemudian Alice datang ke situ dan membawakan handuk. Alice mencoba menganalisa Nick lagi dan mengetahui kalau tuannya ini dalam keadaan stres dan juga ketakutan. Dan di sini Alice lagi-lagi kembali menawarkan untuk memberikan solusi yang baik, yaitu dengan menawarkan mantap-mantap dengannya supaya Nick nggak terlalu stres. Nah, di sini Nick lagi-lagi menolak Alice. Dia nggak mau mengkhianati istrinya. Nah, ternyata Alice pun punya cara yang unik. Dia mengubah voice suaranya menjadi Maggie, lalu menutup matanya Nick. Dengan begitu, Nick akan menganggap kalau dirinya sedang beradu kulit dengan istrinya sendiri. Jelas sensasi itu tidak bisa ditahan oleh Nick, dan akhirnya dia pun beradu kulit dengan Alice di malam itu. Keesokan paginya, Nick pun terbangun dan menyadari kalau kejadian tadi malam itu sangat salah. Lalu dia mengajak Alice untuk berbicara dan mengatakan padanya kalau yang mereka lakukan tadi malam itu salah. Nick sudah punya istri dan anak dan tak seharusnya dia beradu kulit dengan Alice. Tapi Alice mengatakan dengan mereka beradu kulit seperti tadi malam bisa membantu Nick untuk mengurangi stresnya. Di sini Nick pun marah dan mengatakan pada Alice untuk berhenti menganalisanya terus. Dia menjelaskan kalau manusia berhubungan intim bukan hanya untuk memenuhi hasrat, tapi juga karena cinta. Lantas Alice pun bingung karena robot kan nggak bisa merasakan cinta. Setelah berbicara dengan Alice, Nick pun kembali bekerja. Lalu terlihat di sana sudah dipenuhi oleh banyak polisi. Atasan si Nick pun langsung menanyakan di mana dirinya kemarin malam, karena box penyimpanan robot pekerja terbuka dengan menggunakan kodenya si Nick ini. Tapi di sini Nick mengatakan dia nggak tahu apa-apa soal kejadian ini. Nah, atasannya nggak mudah percaya gitu aja dong, karena jelas box itu terbuka oleh kodenya si Nick. Nah, di sini Nick masih ngeles dan mengatakan bisa aja banyak orang tahu kodenya, apalagi itu tanggal ulang tahun putrinya ya kan. Ya udah tuh, bosnya pun nggak bisa bicara apa-apa lagi. Singkat cerita, Nick pun mendapat telepon dari pihak rumah sakit. Ternyata jantung yang akan didonorkan pada istrinya sudah sampai di rumah sakit dan hari ini istrinya akan segera dioperasi. Singkat cerita, operasi ternyata berjalan lancar. Nah, jantungnya Maggie sudah berhasil digantikan dengan jantung yang baru.
Maggie pun kembali pulang, namun kondisinya belum terlalu fit, maka perlu waktu untuk benar-benar pulih. Terlihat ketika dia ingin menggendong anaknya sendiri, tubuhnya belum kuat. Makanya Alice langsung membantu Maggie menggendong anaknya. Nah, di sini wajah Maggie agak berubah ya ketika melihat Alice mengambil bayinya. Seolah dia tidak suka dengan hal itu. Setelah itu Alice membawa anak-anak ke tempat bermain. Nah, di sini Alice mulai menunjukkan sesuatu yang agak aneh. Ketika dia melihat ada anak nakal yang berisik dan membuat anak dia juga menangis, Alice langsung menyuruh anak itu diam dan mengatakan hal yang agak kasar. Lantas mendengar hal itu, para robot pengasuh yang ada di situ merasa heran. Kok bisa si Alice ini berkata hal yang tidak sopan pada anak-anak? Padahal robot-robot pengasuh seperti mereka sudah disetting untuk bersikap manis pada semua orang termasuk anak-anak. Ternyata hal itu karena Alice sudah direset ulang saat Nick menyuruhnya malam itu. Keesokan paginya, Maggie yang sedang tidur pun terbangun mendengar anaknya berteriak dari bawah. Dia pun panik dan langsung berlari. Namun sialnya tangga mereka patah dan Maggie pun terjatuh. Ternyata Isla tadi berteriak cuman karena sedang bermain-main dengan Alice. Tapi sialnya Maggie malah panik dan terjatuh di tangga. Alice pun kemudian membawa Maggie kembali ke kamarnya untuk istirahat. Tak lama dari situ Nick pun pulang ke rumahnya. Dia pun sangat panik saat tahu istrinya tadi siang jatuh di tangga dan langsung melihat keadaan istrinya itu. Nick pun bersyukur melihat istrinya di sini baik-baik aja. Kemudian Nick mengajak istrinya berjalan bersamanya keluar. Nah, dia sudah menyiapkan makan malam yang sangat spesial untuk menyambut kembali Maggie yang sudah pulang. Istrinya pun jelas sangat senang. Kemudian setelah makan malam itu ya jelas Nick dan Maggie pun sudah lama tidak beradu kulit ya kan. Mereka pun langsung beradu kulit di malam itu. Namun saat sedang enak-enaknya si Alice malah masuk ke kamar dan membuat mereka terkejut. Ternyata Alice masuk ke kamar hanya karena ingin memberitahu kalau putri mereka terbangun karena mimpi buruk. Setelah kembali menidurkan putrinya, Nick pun membereskan meja makan malam mereka tadi. Dan saat sedang beres-beres, ternyata Monty datang ke situ dan menghampirinya dalam keadaan mabuk. Di situ Monty mengatakan kalau tadi polisi baru datang menginterogasi di rumahnya. Dia merasa kalau Nick telah mencepui dirinya, makanya sekarang dia menjadi tersangka. Nah, di sini Nick pun kesal karena dia nggak pernah mencepui Monty yang telah menghancurkan robot-robot perusahaan itu. Monty nggak gitu aja percaya dan langsung menghajar si Nick. Saat Nick dihajar, tiba-tiba Alice pun datang dan langsung mencampakkan Monty. Sini Monty pun semakin kesal dengan Nick. Ternyata dia juga adalah pengguna robot sama seperti perusahaan mereka itu. Monty yang kesal pun langsung pergi dari situ. Setelah dari situ, Alice pun mengobati luka Nick dan berbicara padanya. Di sini Alice mengatakan kalau dia telah menganalisa Maggie, istrinya Nick. Alice menganalisa kalau Maggie tidak akan bisa bertahan lama. Alice berpikir kalau Maggie akan segera meninggal dan Alice siap untuk menggantikan Maggie nantinya. Mendengar hal itu, Nick pun sangat kesal ya kan? Dia mengatakan Alice nggak akan pernah menjadi seperti Maggie karena Maggie adalah wanita yang dia cintai. Setelah mengatakan itu, Nick pun kembali ke kamarnya dan tidur. Tak lama dari situ, Alice ternyata datang ke rumah Monty atas keinginannya sendiri. Alice ternyata merasa Monty ini adalah ancaman bagi tuannya karena telah menghajar si Nick tadi. Jadi Alice datang ke situ dan langsung menghajar si Monty. Keesokan paginya, Nick bekerja seperti biasa. Lalu tiba-tiba atasannya Nick datang menghampirinya. Dia memberi kabar kalau pagi ini Monty sahabatnya telah ditemukan tewas di rumahnya. Nah, Nick pun sangat terkejut mendengar kabar itu, karena baru kemarin dia ketemu dengan Monty. Dan mereka juga belum tahu siapa sebenarnya pelaku pembunuhan si Monty. Di sisi lain, Alice menemui Maggie yang sedang mandi. Di situ Maggie nggak nyaman sebenarnya ada Alice saat dia mandi. Dia pun menyuruh Alice segera pergi. Namun Alice menolak karena dia melihat kondisi Maggie belum begitu baik. Kemudian Alice mengatakan kalau dia melihat Nick sekarang terlihat begitu stres. Alice merasa mungkin karena banyak masalah yang dihadapi di kantor ataupun di rumah. Jadi menurut Alice lebih baik dia tidur dengan Nick untuk membuatnya tidak begitu stres. Karena Alice melihat Maggie tidak begitu maksimal saat berhubungan intim dengan suaminya. Jelas omongan itu membuat Maggie sangat kesal ya kan? Lalu Maggie bertanya pada Alice apakah dia pernah tidur dengan Nick sebelumnya. Nah, di sini Alice memang nggak bisa berbohong. Akhirnya ketahuanlah sama Maggie ternyata Nick pernah tidur dengan Alice. Nah, Maggie pun nggak bisa menahan amarahnya lagi. Setelah Nick pulang, Maggie pun marah-marah padanya. Dia nggak menyangka kalau Nick tega mengkhianati Maggie saat kondisinya terbaring di rumah sakit. Tapi di sini Nick membela diri dan mengatakan kalau dia nggak bisa dibilang berselingkuh. Bagaimanapun juga Alice itu bukanlah manusia, dia hanyalah robot. Yaudah cekcoklah mereka berdua sampai membuat bayi mereka menangis. Alice pun mendengar putra mereka menangis langsung menghampirinya. Alice merasa bayi mereka ini sangat mengganggu dan berencana menenggelamkan bayi itu di bak mandi. Untungnya Isla terbangun dan melihat hal itu. Dia langsung melaporkan hal itu pada orang tuanya.
Langsung mereka berdua pun naik ke atas dan ingin menyelamatkan bayi mereka. I'm sorry. Alice menahan pintu dan tidak membiarkan mereka berdua masuk. Di sini Maggie nggak bisa membiarkan hal itu begitu aja. Maggie memanjat dari luar jendela dan langsung mencoba menyelamatkan bayinya. Alice yang melihat Maggie masuk langsung menahannya, Wak. Ketika Alice melepaskan pintunya, Nick juga berhasil masuk. Nick kemudian langsung memukul Alice. Sementara Isla berhasil mengamankan adiknya dari bak mandi. Tapi pukulan tadi tidak membuat Alice berhenti. Untungnya saat Alice memegang tiang lampu itu, Maggie langsung mencolokkannya ke saklar dan menyetrumi si Alice hingga berhasil melumpuhkannya. Beruntungnya dari kejadian itu mereka semua selamat. Namun bayi mereka tetap dibawa ke rumah sakit memastikan kalau kondisinya benar-benar baik. Lalu terlihat Maggie masih belum bisa memaafkan Nick karena telah tidur dengan Alice sebelumnya. Dia meminta Nick untuk tidak menjumpai dia dan anak-anaknya dulu ke rumah sakit, karena Maggie masih butuh waktu untuk menenangkan dirinya dengan semua kejadian ini. Lalu Nick pun gak bisa berkata apa-apa dan mengikuti kemauannya Maggie. Di sisi lain, Alice yang rusak tadi dibawa ke workshop oleh teknisi untuk diperiksa. Mereka pun kemudian menyambungkan Alice ke komputer mereka untuk memeriksa apa kerusakan si Alice ini sebenarnya. Lalu saat disambungkan ke komputer, Alice ternyata berhasil masuk ke dalam server mereka dan meretasnya. Tiba-tiba salah satu robot bangkit dan langsung menghabisi kedua teknisi itu. Ternyata Alice sudah jauh berkembang lebih cepat. Dia sudah berhasil masuk ke server dan bisa masuk ke tubuh robot manapun yang dia mau. Setelah menghabisi kedua teknisi itu, Alice kembali ke tubuh sebelumnya. Lalu dia menemui Nick yang sedang duduk di sebuah bar. Nah, di situ Nick pun kaget kok bisa si Alice ada di situ. Kemudian Alice mengatakan kalau dia tidak akan menyerah begitu aja untuk mendapatkan Nick. Alice meyakinkan Nick kalau dia akan bahagia dan aman jika Alice yang melayani dia selamanya. Termasuk yang telah dia lakukan sebelumnya pada Monty, sahabatnya Nick. Karena Alice ingin melindungi Nick, makanya dia membunuh Monty. Dan sekarang Alice sudah memerintahkan robot lain untuk menghabisi keluarganya Nick di rumah sakit. Karena menurutnya si Alice, beban terbesar si Nick adalah keluarganya. Nick yang sadar keluarganya dalam bahaya langsung mencoba pergi, namun dia ditahan oleh Alice. Saat robot barista di situ mencoba menolongnya, dengan mudahnya Alice mematikan robot itu. Tapi Nick tidak menyerah begitu aja. Dia mencoba bersikap halus pada Alice seolah dia sudah percaya pada Alice. Dan saat ada kesempatan, Nick langsung mencabut chip yang ada di kepala Alice lalu pergi dari situ. Di sisi lain terlihat Maggie dan putrinya sedang menunggu bayi mereka di ruang tunggu. Namun Maggie melihat ada yang aneh dengan kondisi rumah sakit ini. Dia pun mencoba berkeliling untuk mengecek. Tak lama kemudian Isla pun terbangun dan mencari ibunya. Dia berjalan perlahan mencari ibunya dan merasa aneh melihat para petugas medis hanya berdiam saja. Lalu tiba-tiba Maggie menarik putrinya untuk bersembunyi. Alice ternyata sudah sampai di situ mencari Maggie dan anak-anaknya. Alice datang ke situ menggunakan tubuh robot lain dan mematikan semua robot medis yang ada di rumah sakit. Maggie dan Isla pun bersembunyi di bawah meja resepsionis dan sangat ketakutan. Lalu saat seorang perawat manusia datang ke situ, melihat kesempatan itu Maggie pun berlari dan langsung menyelamatkan bayinya. Namun Alice sangat cepat dan berhasil menemukan mereka. Untungnya Isla langsung menyemprotkan upper ke Alice dan mengalihkan perhatiannya. Mereka kemudian keluar dari rumah sakit dan mencoba kabur dengan ambulans. Tapi sialnya Alice keburu datang dan Maggie pun ditarik keluar. Di sini Maggie memohon ke Alice untuk jangan membunuhnya. Tapi Alice nggak peduli, dia ingin membuat Nick mencintainya sama seperti Nick mencintai Maggie. Jadi Alice pun berencana mengambil jantungnya Maggie dan memakainya. Namun saat Alice berusaha mencabut jantung Maggie, Nick pun sampai di situ dan langsung menabrak Alice. Namun di sini Maggie melihat suaminya sudah tidak sadarkan diri. Dia sambil menangis berusaha terus-menerus untuk menolong suaminya. Tak lama kemudian ternyata si Alice masih juga belum mati, Wak. Dia langsung mengejar Maggie lagi dan benar-benar akan membunuhnya kali ini. Dan sekali lagi Nick terbangun dan mengantam Alice dari belakang. Akhirnya Alice berhasil dikalahkan. Di situ juga terlihat semua robot rumah sakit aktif kembali dan artinya Alice benar-benar telah mati. Setelah kejadian mengerikan itu, Maggie pun akhirnya kembali memaafkan Nick. Karena dia tahu memang Alice adalah robot yang gila dan tidak sepenuhnya itu adalah kesalahannya si Nick. Lalu keluarga mereka pun akhirnya kembali bersatu dan bahagia. Di akhir film terlihat pemilik perusahaan robot itu datang ke workshop tadi, Wak, dan memeriksa semuanya.
Nah, jahatnya si pemilik perusahaan ini, dia menyuruh anak buahnya untuk membersihkan semua ini. Dan jangan sampai ada yang tahu kalau server mereka telah diretas. Hal itu untuk membersihkan nama baik perusahaan mereka, Wak. Dan film pun selesai.